nanti. Berapakah 19 dikalikan 99? Boleh pakai kalkulator. 19. Ada Ustaz. 1881 Ustaz. Ya 100. Man yujib Anifan? Widiatun Ustaz. Ustaz Widiyatun 1881. Ya 100 jawabannya al-jawab sahih. Walakin al-mujibah, tetapi penjawab tadi itu adalah nomor 2, kecepatan jawab dalam menjawab. Kira-kira yang nomor 1 paling cepat menuliskan tadi siapa? Man ya'rif? Saya Ustaz. Siapa? Yang paling cepat adalah telapak tangan kita sendiri. 1881. Al-fahimtum? Ya. Lah apa Ustaz? Ya, yang paling cepat jawabannya adalah tangan kita sendiri. 1881. Oh iya. Di telapak tangan itu ya Ustaz? Iya. Oh. Ustaz Widiyatun tadi nomor 2 kecepatannya. Oh iya. 1881. Iya kan? Ya. Sahih Ustaz. Sahih. Jadi ini termasuk belajar numerasi di dalam bahasa Arab. Wa alaqatuha bil Qur'anil Karim. Bama surah Al-Kahf ya, Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Ayat wahid ila salasa, wahid ila khamsah, mubasyaratan min ustadzah uswatun hasanah, na ustadzah Betul wa ustadzah Widiyatun wa ustadzah Siti Robiha, ustadzah uswatun hasanah. Ayo surah Ustaz. Ayo surah Ustaz. Ya. Al-Kahfi. Fi ayyi juz'in? Al-Khamis Asyara. Naam, fil khamis asyara. Wa ustadzah Najahatin wa ustadzah Naila Imtiaz. Wa ikra'i tartilan ya. Al-Qari'ah Salita, pembaca ketiga Ustadzah Widiyatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna bihim idh qamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi wa min dunihi laqad qulna idan syuqqa. قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah Ustadz Saiful Mustafa sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi pembacaan Al-Quran intinya sudah lancar, meskipun ada sedikit yang terkadang pelafalan hurufnya kadang ada yang sedikit kepanjangan,
ada yang bisa jadi kurang tepat. Di sini kita sebagai guru-guru bahasa Arab seharusnya lebih paham daripada guru-guru apalagi umum ya. Saya menanyakan ayat 16, nggak apa-apa ya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Kenapa kok ha tidak hu, Ustazah Widiatun? Mana Ustaz? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Kan ha kan lafal Allah, lafzul jalalah ha, bukan hu. Kenapa kok ha? Karena itu Ustaz. Mustasna bukan Ustaz? Apa sih? Ilah pengecualian. Kenapa Ustazah? Pengecualian Ustaz, bukan? Apa namanya? Ya, Musanna. Mustas, apa sih? Mustasna. karena apa? Yang pertama adalah karena li'annaha mada, karena objek, nah maf'ul bih, wa ma ya'buduna illa Allah. Iya Ustaz. Maf'ulun bih. Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Untuk tes Al-Quran sudah bagus. Memang tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki karena ini ruh ya. Kalau Al-Quran kita hancur, mau apa yang kita andalkan ke anak-anak? Sudah bahasa Arabnya nggak bisa, Al-Qurannya nggak bisa, terus apa? Karena itu ini vital ya. Mari kita bersama-sama untuk tidak sekedar membaca, karena untuk guru sekelas kita sudah bukan tartil Quran, tapi sudah tadaburul Quran, sudah menghayati makna dari Al-Quran itu sendiri untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Tufatul sibuk ini? Lah Ustaz. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk Ibu-ibu ya, menurut saya sudah selesai Al-Qurannya. Cuman ini hanya ngecek saja dan kita arahkan ke tadabbur. Ketika kita membaca Al-Quran, tadi pesan dari Ustaz Luqman ya, kita angan-angan maknanya. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dan anak-anak. Itu yang paling utama sebetulnya dari ujian ini. Kalau ada ibu-ibu yang belum clear Al-Qurannya, wah ini bahaya ini. Jadi mohon ditingkatkan ya, terutama di pemahaman, tidak hanya bacaan, pemahaman. Kemudian saya ingin ngecek untuk RPP yang Bapak Ibu unggah di LMS ya. Jadi sebutkan temanya, kemudian sampaikan ke kami apa isi pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Tidak usah dibaca, tapi dijelaskan saja ketika ibu-ibu ini mengajar di kelas. Pendahuluan itu isinya apa, kegiatan inti isinya apa, ya. Kemudian penutup kegiatan isinya apa. Dan singkat mawon nggih pun. Jadi jangan bertele-tele, singkat padat berisi. Monggo pun. Sudah tapi Bu Widiatun. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengambil tema Al-Adawatul Madrasiyah Pak.
tapi dalam maharatul qiraah, yaitu membaca. Dan saya menggunakan pendekatan saintifik ya, karena di sini akan mengarahkan siswa untuk bisa mengamati, menanya, kolaborasi dan mengkomunikasikan. Kemudian langkah-langkahnya saya di sini yaitu pertama memberi salam dan kemudian doa, kemudian mengabsen siswa. Setelah itu kami memberikan motivasi dan menyebutkan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian setelah itu kami memberikan ingatan untuk anak-anak dengan menanyakan pelajaran pada minggu yang lalu. Setelah itu baru dijelaskan untuk pembelajaran untuk hari ini, yaitu kami di sini menyiapkan teks yang dibagikan dalam bentuk LKPD. Di sana siswa nanti diharapkan untuk bisa berkolaborasi. Nah, di sini saya membentuk sebuah kelompok. Nah, nanti untuk bisa memahami seperti tujuan pembelajaran di RPP saya, Pak, di situ agar siswa dapat memahami isi teks sederhana dari teks bacaan. Kemudian setelah itu siswa membaca satu persatu untuk membiasakan siswa dalam pelafalan, untuk menirukan kata, frasa ataupun kalimat teks sederhana. Nah, setelah itu mereka berdiskusi untuk menemukan informasi apa yang ada di dalam teks. Nah, setelah selesai kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah, setelah selesai semuanya kemudian kami menanyakan kepada siswa ya, di sini adalah proses kreatif siswa, bagaimana siswa dapat menyimpulkan apa sih yang dapat dipelajari siswa untuk hari ini, seperti itu, Pak. Nah, setelah itu guru menguatkan kesimpulannya pada mata pelajaran hari itu. Setelah itu guru memberikan tugas kepada siswa. Seandainya waktu masih cukup banyak, maka siswa akan diberi tugas individu lagi kepada siswa, tapi ketika sudah habis waktunya maka tugas individu tersebut akan dibawa pulang oleh siswa dan dikumpulkan untuk minggu depannya lagi. Nah, setelah itu kami memberikan motivasi, kemudian memberikan perencanaan untuk pelajaran minggu yang akan datang. Nah, setelah itu kami mengucapkan salam. Seperti itu saja, Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Ini komentar saya udah bagus, Bapak Ibu. Cuman masukan saya gini. Tadi seperti Bu Uswah Hasanah yang memberikan muatan mahfudot ini bagus ya. Jadi ada mahfudot, ada, kalau bisa cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema, itu jauh lebih bagus. Karena sebetulnya di Al-Quran semua ada, tinggal kita lebih jeli di ayat mana. Tapi kalau Bapak Ibu kesulitan mungkin di hadis ya yang berkaitan dengan tema. Kalau di Al-Quran, di hadis tidak ketemu ya, cari di qaulul ulama, qaulul hukama ya, di Amsal Arabia atau di Mahfudot, monggo. Yang penting ada pesan moral ya, pesan moral yang tersampaikan setiap pertemuan. Ini yang saya maksud, karena kurikulum 13 itu amanahnya begitu. Jadi peningkatan karakter. Oleh karena itu panjenengan harus jeli untuk mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema itu. Kemudian sampaikan, dinarasikan agar peningkatan karakternya meningkat. Kalau perlu beri contoh ya. Beri contoh orang yang sukses itu seperti ini, yang tidak jauh dari adik-adik, dari kehidupan adik-adik. Kasih contoh yang real, ini ampuh. Dan itu juga saya lakukan ketika saya mengajar di tingkat mahasiswa. Itu juga saya sampaikan
pesan moral itu. Dan alhamdulillah ya bagus, responsibility-nya bagus sekali. Artinya adik-adik di tingkat mahasiswa pun terkesan senang begitu karena ada pesan moral yang tersampaikan di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Ini yang menurut saya perlu Bapak Ibu diperhatikan. Jadi tidak hanya sebatas memberikan materi, tapi ada pesan moral yang ditransfer ke knowledge adik-adik atau anak-anak kita. Terima kasih, itu saja karena sudah maghrib. Mungkin terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah membersamai lebih dari 30 menit. Saya mohon maaf terlambat karena masih banyak kegiatan. Mungkin ada, sebelum kita tutup ada statement closement dari Bapak Lukman. Monggo Pak Lukman. Oke, terima kasih. Sekalian ditutup Pak Lukman karena panjenengan yang buka. Terima kasih. Saya ingin menanyakan kira-kira ayat apa yang paling cocok untuk tema karena ini sekitar 4 orang, temanya sama, adawat madrosiyah. Suaranya Pak Lukman kalah banter dengan ini di masjid. Ya sudah tarhib. Ya, Ustadz Lukman. Bismillahirrahmanirrahim khalaq Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim khalaq. Yang pertama kita bisa melihat وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, melafalkan atau mensenandungkan Al-Quran dengan bagus beserta isinya. Nabi Adam bisa menyebut semua kosakata, nama-nama malaikat, nama-nama benda. Demikian pula dalam adawat madrosiyah. Itu aja. Kemudian harapan kami itu bisa menjadi PPK. PPK itu peningkatan pendidikan penguatan karakter, bagaimana jiwa anak-anak itu dekat dengan Al-Quran, mempunyai jiwa-jiwa yang Qurani. Itu salah satu misi dari kurikulum 20 ini, kurikulum kita itu dengan KTSD yang beratkan kepada unsur knowledge saja. Lebih fokus ke knowledge-nya kalau KTSB. Tapi kalau sekarang penekanan lebih ke penguatan karakter atau PPK. Ini yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa minkum idza wajadtum al-qataya wa huwa minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Saiful dan